Gri, gila nih, Gri. Sumpah gila nih, Gri. Dijay gua. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah, gua tonton lah. Siapa tahu lebih bermakna gitu ya. Pasti akan ada pesan-pesan khusus yang akan disampaikan Agri. Ya. Tapi kayaknya nggak harus kayak gitu banget deh, Gri, katanya. Gatel. Sumpah gatel banget. Emang kenapa, Gri, mesti begitu, Gri? Ya, sekarang saya berperan profesor. Saya berperan ahli dari... Oh, jadi terindikasi kok editan ya? Iya. 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 Disebar ke orang-orang lewat WhatsApp, Pak. Oh, jadi begitu ya? Ya. Itu ya menurut saya kemungkinan besar banget itu hoax. Oke, kemungkinan besar tuh berapa persen kira-kira, bro, Kopi Merah? 90%. Berapa? Soalnya itu elanya error banget, Pak. Oh, 90%. Iya. Wow, lu berani sekali. Dan siap pertama kali Anda temukan surat itu di mana? Ada 2 website 5 jam yang lalu. Iya. Berarti kalau jam 7 berarti 7 jam yang lalu itu sebenarnya pas saya cek dulu. Iya. Bentar. Iya. Ini yang dari Media Indonesia, Pak. Website Media Indonesia. Oke. Lalu di-repost oleh inilah.com. Iya. Terus Airmall ID. Itu yang pertama dari tracking saya. Ya. Yang menyebarkan itu 6 jam yang lalu. Lalu di-share oleh Yosua Sinambela dan komunitas YouTuber Nusantara, Pak. Oke, jadi yang nge-share memang dari pihak mereka semua. Oke. Lalu di-upload oleh Tribun dan iNews, tapi mereka tidak mencantumkan apakah surat itu benar atau salah. Jadi langsung tembak saja gitu, Pak. Oke. Dan pas saya analisa pakai ELA, itu tanda tangannya menyala warna terang gitu. Jadi terindikasi error. Error. Dan pernyataan saya 90% error itu berdasarkan ELA, bukan pandangan subjektif ya, Pak. Oke, jadi bisa dikatakan berdasarkan ELA ini palsu, ini tanda tangannya. Iya, berdasarkan ELA ini palsu. Oke. Ya, mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan itu semata-mata karena memang hal yang sifatnya ilmiah ya, berdasarkan itu open source ya, yang ELA Anda itu. Ya open source bisa. Terus kalau misalkan mau dicoba pakai ELA yang berbayar juga, menurut saya hasilnya itu sama karena ELA ini sudah dipakai sama orang-orang India, Pak. Oke. Ya. Oke, terima kasih ya. Nanti kita akan bahas mungkin lebih lanjut ya Sabtu Minggu nanti ya. Oke, Pak, siap. Oke, terima kasih Mas Kopi Merah. Sama-sama, Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh maksud gue. Ya, supaya omongan gua dipercaya sama masyarakat, supaya omongan gua atau informasi yang gua sampaikan kepada netizen dipercaya oleh netizen, ya. Gua mesti jadi profesor. Even nanti yang gua sampaikan salah, pasti mereka akan percaya. Karena apa? Gua profesor. Nih, profesor mah nggak yang ngondek gitu juga kali. Nih, gua ahli ELA nih, ya. Biar sekalian percaya yang gua sampaikan ini adalah kebenaran. Bahwa
apa yang diomongkan oleh Profesor Sofyan Effendi itu adalah kebohongan besar. Sehingga hanya dalam jeda rentan waktu beberapa jam, mereka mencabut pernyataannya. Mengoreksi tidak, tapi mencabut. Total seluruh cerita bohongnya dicabut. Biasanya kan ada salah, kalimat dikoreksi. Ini bukan dikoreksi. Artinya apa? Total dia membangun konstruksi kebohongan. Pada saat wawancara dengan Rismond. Sekarang Rismond lagi mau ketemu Sultan Jogja. Kelihatan lagi muterin pagar Keraton Jogja. Yang membuat pernyataan profesor, yang meyakini profesor, yang menguatkan profesor, yang meneliti para ahli, dan semuanya adalah kebohongan-kebohongan yang memang sengaja dibangun oleh mereka untuk terus menyerang Presiden ke-7 Joko Widodo. Gila kan? Luar biasa kan? Profesor, men. Lu siapa? Gua profesor. Ayo. Menang siapa? Gua ahli nih. Ayo. Udah kayak Albert Einstein aja udah. Luar biasa kan? Iya Pak, suratnya hoax, tanda tangannya palsu. Karena udah diuji dengan ELA, tanda tangannya menyala katanya. Lu pikir ini lampu LED. Tanda tangannya nyala. Goblok. Goblok, goblok. Aduh, goblok dipelihara, goblok kok dipublikasikan loh, heran aku. Hah? Karakter bego loh kok dipublikasikan di kanal YouTube, ditonton oleh seluruh Indonesia bahkan dunia. Ini goblok loh. Tolong kok dipublikasikan sih. Goblok, goblok. Walah. Ya. Oke. Ya, 90% tanda tangannya palsu. Ya. Coba kita lihat lagi. Siapa tahu ada yang lebih keren lagi. Check it out. Iya, saudara sekalian, saya dapat konfirmasi dari Topi Merah kalau surat itu terindikasi palsu di bagian ijazahnya. Tadi Topi Merah mengatakan 90% palsu itu. Dan dia mengatakan pertama kali dia dapatkan dari website Media Indonesia, lalu muat di inilah.com, dimuat juga di rmol.id. Kemudian disebarkan di komunitas YouTube Nusantara. Nah, pertanyaannya adalah, kalau ini memang palsu atau asli, nanti bergantung pada statement dari Profesor Sofyan Effendi sendiri. Tapi begini, penting ya apa yang disampaikan saya itu, jaga Profesor Sofyan Effendi, jangan sampai dia terintimidasi. Saya sih nggak percaya ya, sekelas Sofyan Effendi bisa diintimidasi begitu, karena ya dia adalah tokoh, masa bisa diintimidasi begitu ya. Mudah-mudahan benar yang disampaikan oleh Topi Merah bahwa ini adalah pemalsuan, karena dia yakin dari menggunakan ELA itu adalah error level analyze, mengatakan 90% ini palsu, fake 90% tanda tangannya karena error 90%. Oke, dia telepon lagi. Oke. Halo, saya masih live, gimana? Iya Pak, mohon maaf. Ini ada kabar ternyata memang surat itu asli, jadi mungkin saya mengalami satu kesalahan analisa. Tapi yang jelas kita belum tahu Pak ini Pak. Oke. Tentang keaslian surat itu. Oke. Tapi ini suratnya asli Pak. Oke, yang ngomong suratnya asli itu siapa? Dari Langkah Update Pak. Langkah update, oke. Ya, jadi ya saya tarik juga analisa saya Pak. Oke, pertanyaannya adalah kenapa Anda bisa error di ELA ini? Kalau misalkan melihat tanda tangannya itu. Analisa ELA itu
nyala Pak bagian tanda tangannya. Tapi tadi dapat kabar dari Langkah Update ternyata itu asli. Berarti saya mencabut kata-kata saya Pak yang tadi dan saya juga sudah saya ini take off. Ya saudara sekalian, ya itulah. Indonesia dipenuhi oleh para profesor, doktor, ahli, tapi kualitasnya kayak begini semuanya. Goblok disiarkan, goblok diposting, goblok kok disebarkan kemana-mana. Dungu kok disebarkan loh, ya. Dungu itu diem-diem aja gitu ya. Dungu disiar-siarkan, sok jadi ahli. Untung pernyataan klarifikasi dan pencabutan penarikan pernyataan oleh profesor disiarkan oleh kelompoknya mereka, oleh channelnya kelompok dari mereka. Jadi mereka percaya. Coba kalau itu yang membuat klarifikasi Agrifanani, mana percaya dia? Karena bukan bagian dari orang-orang yang koplak. Ini susah banget dikasih taunya. Ya Pak, loh kenapa kok bisa error begitu? Ya Pak, karena tanda tangannya menyala. Gua lempar sekali ya. Tanda tangannya menyala katanya. Ya saya tarik semuanya Pak, pernyataan saya. Itu ternyata suratnya otentik, suratnya asli, suratnya benar katanya. Ini ya percakapan antara profesor dengan seorang bocil yang baru pinter kemarin sore. Berkali-kali di setiap kesempatan disampaikan bahwa ELA itu untuk menguji JPEG yang ada di elektronik, data elektronik. Bukan untuk menguji data manual, blok, JPEG. Aduh, susah banget sih dikasih taunya. Untung dia mendapatkan informasi penarikan pernyataan Profesor Sofyan dari kelompoknya mereka sendiri. Kalau dari kelompok lain, mana percaya dia? Oh, gua disebut-sebut lagi YouTuber Nusantara. Teman-teman YouTuber Nusantara dapat datanya A1 dari sumber terdekat, bukan ngambil dari yang tadi kamu sebutkan media online. Ya, cuman mungkin cepetan media online aja kali yang posting. Ya, katanya dapat dari media online, Pak. Kemudian itu disebarluaskan oleh komunitas YouTuber Nusantara. Goblok dipelihara. Ini kan goblok dipelihara kayak begini. Hah? Ini loh maknanya. Ya, gua berpenampilan profesor supaya apa yang gua sampaikan informasi ini adalah informasi kebenaran sehingga netizen percaya. Ya, karena apa selama ini informasi yang kita sampaikan netizen nggak percaya. Mereka lebih percaya pada yang bergelar profesor, doktor, dan ahli. Nah, sekarang gua pakai cosplay profesor dan ahli. Nah masih nggak percaya. Gua nanti pakai cosplay apa lagi nih supaya kalian percaya nih. Gri, masuk. Konsepnya masuk, Gri. Tim kreatifnya pinter, Gri. Nah, so bayangkan seorang Profesor Sofyan Effendi yang dia adalah mantan rektor UGM periode 2002-2007 coba membuat karangan yang luar biasa memfitnah dan menyebarkan yang menyebabkan keonaran. Coba bayangkan, profesor. Nah, setelah saya telisik-telisik dan saya memperoleh informasi A1 karena profesor yang sengklek ini waktu menjabat sebagai komisioner ASN di tahun 2019 dipecat Jokowi, ya, komisioner ASN bentukan Pak SBY 2024-2029
itu dibubarkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Kenapa? Tidak efektif. Kenapa? Dianggap Sofyan Effendi tidak mampu bekerja dengan baik. Nggak perform, nggak bisa kerja, gagal total. Mungkin ini juga yang menyebabkan Sofyan Effendi ikut-ikutan menyerang Presiden ke-7 Joko Widodo. Itu loh maknanya. Ini memang orang-orang pecatan Jokowi dibubarkan pada saat itu oleh Presiden Jokowi karena dianggap tidak efektif dan dianggap tidak bisa kerja, underperform. Masih mau dibantah? Masih mau dibantah? Silahkan. Kan orang-orang ini kan memang kayak saya Didu sekarang mati, kayak Refli Harun sekarang. Kelompok orang-orang yang dulu dipecat oleh Jokowi. Karena nggak perform dalam menjalankan tugas. Masih mau dibantah? Silakan. Enjoy dulu. Masih mau dibantah? Itu loh maknanya. Masih nggak percaya sama Profesor Agrifanani? Gri, kamu itu profesor atau orang sinting, Gri? Ya, kalau gua profesor yang sinting, ya yang lainnya sama kali. Oke ya, paham ya sampai di sini ya, make sense ya. Nah, mau ngapain lagi? Atau mau datang muncul tokoh siapa lagi yang pengen menyerang Jokowi? Silakan, kami siap menghadang. Mudah-mudahan bermanfaat. Enjoy bersama jingle lagu YouTuber Nusantara. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agrifanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud Ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Wantobe kreatif penuh ide cerdas, Kendra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat